Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. All praise be always to Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and blessing upon the messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now let's start the meeting today by a prayer. Bismillah. All right, everyone. We have had the first meeting. The first meeting is about the overview of teaching English to young learners. Di kemarin kita sudah saya sampaikan tentang bagaimana pembelajaran kita selama satu semester ini tentang teaching English to young learners. Dan saya juga secara umum saya sampaikan tentang bagaimanakah mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. And today, or this time, I would like to tell you the theories of language learning, or children language learning. Teori-teori apa saja yang bisa kita gunakan sebagai acuan yang mendasari adanya pembelajaran atau yang berbicara membahas tentang pembelajaran pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak. Seperti yang saya sampaikan kemarin, young learners, anak-anak di sini bisa mulai dari TK, bahkan kemudian sampai usia 14 tahun. Namun memang pada umumnya itu batas maksimal punya anak-anak sampai pada 6 SD. Alright. Jadi tadi bahwa ada beberapa teori yang mendasari atau bisa kita jadikan acuan yang pernah membahas banyak hal mengenai bagaimanakah pembelajaran atau bagaimanakah teori-teori yang tepat untuk mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa secara umum dan bahasa Inggris kepada anak-anak. Itu memang berbeda nanti anak-anak apakah anak-anak yang memang negara tersebut berbahasa Inggris atau menjadikan bahasa Inggris sebagai the first language or the second language, or seperti in bahasa Indonesia ini, in Indonesian country ini, English as a foreign language. English as a foreign language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Okay, let me share screen. Right. The title is about theories on children language learning. Theories on children language learning. Teori mengenai atau ikhwal tentang pembelajaran bahasa pada anak. Alright. So actually there are 4, can be more than this, but I would like to explain that these 4 theories are dominant. Apa saja teori-teori tersebut? First, behaviorism. Saya bisa membayangkan behavior. And number 2, cognitivism. Number 3, interactionist. And number 4, nativism. Number 1, behaviorism, cognitivism, interactionist, and last one, nativism. There are 4 theories on children language learning. Saja atau maksudnya apa sih yang dimaksud dengan keempat teori tersebut? Okay, here we go. Let's get down to the business. Number 1, behaviorism.
Behaviorism ini dikenal yang mencetuskan adalah Skinner, B.F. Skinner. Dalam teori ini menyebutkan bahwa there is a learning process that is produced by stimulus and response. Ada S mengarah pada response. Kalau ada stimulus yang baik, rangsangan yang baik dari guru, maka akan ada respons. Respons di stimulus dari guru itu bisa berupa apa itu namanya pengulangan-pengulangan reinforcement. So stimulus and then response. Oke. Teori ini juga menerangkan atau punya keyakinan bahwa children acquire language by imitating and practicing. Anak-anak itu akan bisa acquire language, memperoleh bahasa dengan cara apa? Imitating, meniru, and also practicing, memperagakan. Dan ada juga beberapa terkait dengan itu. Lightbound and Spada in 1999. Mereka bilang language development is a result of imitation, practice, and positive reinforcement. Nah, tadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Skinner bahwa anak itu memperoleh bahasa dengan meniru dan mempraktekkan. Mempraktek. Practice makes perfect. Itu dikuatkan oleh Leibniz pada that language development is the result of imitation, practice, imitating and practicing, and positive reinforcement. Reinforcement itu apa? Reinforcement itu penguatan. Penguatan berupa apa? Berupa feedback. Feedback yang menguatkan, memotivasi. Seperti Anda bilang, bagus, well done, excellent, good, very good, dan lain-lain yang tentunya yang positif. Positif dan proporsional. Proporsional ini artinya bahwa ketika anak dapat mengerjakan sesuatu yang normal dilakukan oleh banyak orang, against good. Kemudian ketika dia bisa lebih baik daripada yang lain pada umumnya, you can say very good, well done, excellent. Baliknya ya, bagus sekali tapi Anda malah hanya oh good, biasa aja. Dan so uh, you have to give a good positive reinforcement and proportional. Proportional positive reinforcement. Kemudian mengenai teori ini sudah beranggapan bahwa children will easily learn language by when they do something repeatedly. Repetition, pengulangan-pengulangan, drilling. Teori ini berkeyakinan bahwa ketika drilling dilakukan berulang-ulang dengan baik, anak akan dengan mudah belajar bahasa. And then the story emphasizes behavior that appears as result of learning. Jadi behavior ini jadi fokus uh, utama ya ketika dia mempunyai behavior yang baik dengan bahasa, maka itu menentukan sejauh mana bisanya anak gitu. Ketika dia senang dengan bahasa, menyukai dengan bahasa, maka itu akan menentukan hasilnya, peningkatan skill bahasanya. The behavioral response is from the habituation that is done. Jadi, perilaku atau respons itu dari pembiasaan yang dilakukan. Karena apa itu ketika Anda biasa maka menjadi bisa.
Eh, Pembiasaan ini sangat penting dalam proses belajar. Ya, pembiasaan itu akan nanti akan membentuk perilaku, perilaku. Alright, that is behaviorism. Bagaimana, how to apply behavioristic theory or behaviorism in language learning? Mana menerapkan teori behaviorism ini? As a teacher, observe and examine every response given by students. Jika Anda memberi stimulasi, Anda lihat bagaimana respons yang diberikan siswa. Apakah dia bisa langsung memberikan respon yang lancar, atau berpikir lama dulu, atau malu-malu, dan sebagainya. Itu menentukan Anda harus mengamati dan menguji, ya, menguji ketika ada ujian ini, oh bisa, berarti anak Anda mengalami peningkatan yang baik. And then provide reinforcement in the form of positive punishment. Jadi sediakan reinforcement, apa itu namanya, penguatan, ya. Motivasi, feedback, good positive proportional feedback. Alright, now kalau tadi sudah behaviorism, teori terkait dengan stimulus, kemudian respons, dan kemudian yang berkeyakinan bahwa repetition itu sangat penting, apa itu, pembiasaan, kemudian reinforcement, imitating, and practicing, mana meniru, dan itu menjadi bagian dari teori cognitivism. Bagaimana dengan behaviorism? Bagaimana dengan cognitivism? Kalau behaviorism tadi oleh Skinner, apa? Skinner, sementara yang cognitivism dicetuskan oleh Jean Piaget. Jean Piaget. Teori ini berkeyakinan atau percaya bahwa anak-anak atau seorang anak itu belajar bahasa berdasarkan kemampuannya untuk menghayati, menginterpretasi kejadian-kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Ya, akan karena melihat, melihat, kemudian, ya, kalau terkait dengan behaviorism tadi, setelah melihat mereka meniru dan eh, imitating dan mempraktekkan. Nah, ini tergantung kemampuannya. Apakah dia kalau menurut teori kognitivism disability, ya. Jadi kebiasaan anak belajar bahasa itu tergantung dari kemampuannya dalam menginterpretasi. Kalau ada respon, apa itu, ada stimulasi tapi nggak ada kemampuan untuk menginterpretasi, maka ya tidak bisa. Kemudian children's understanding of language will continue to change and develop based on their own cognitive. Kognitif ini terkait dengan kemampuan pikiran, kemampuan otak untuk menginterpretasi, kemudian untuk mengetahui, untuk memahami, semuanya tergantung dari kognitif proses yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kognitif teori adalah bisa ada istilah lainnya, yaitu rasionalis. Rasionalis itu terkait dengan, ya, tadi berpikir, cara berpikir, memahami, cara cara menghayati interpretasi. Kemudian, a person's language skills result from the child's cognitive maturity. Ya, kemampuan atau skill bahasa seseorang itu akibat dari kedewasaan kognitif anak. Nah, dia bisa melakukan visualisasi, asosiasi, underlining keywords, dan lain sebagainya. Ini bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru bersama siswa.
atau dengan cara making mind maps, visualization, association, underlining keywords, dan lain sebagainya. Okay, still cognitivism theory. Cognitivism theory ini berdasar atau berasal dari kan terms accommodation, assimilation, disequilibration, and equilibration. Apa itu asimilasi? Assimilation is the process of adapting cognitive structures with new knowledge. Di proses menyesuaikan struktur otak, struktur kognitif pengetahuan dengan pengetahuan yang baru. Ya, proses mengadaptasi apa yang ada dalam otak itu kemudian bagaimana dia menerima pengetahuan yang baru. Kemudian accommodation, process of adjusting. Kalau tadi menyesuaikan, ini just ya hampir sama dengan menyesuaikannya. Kalau tadi menyesuaikan dan ini tidak hanya kalau asimilasi kan hanya mengadaptasi atau menyesuaikan, tapi ini adjust itu lebih dari menyesuaikan, tapi juga menerima new knowledge. Kemudian disequilibration is the process of receiving knowledge that is not the same as what they already know. Proses menerima pengetahuan yang mana pengetahuan itu tidak sama dengan apa yang sudah mereka ketahui. Jadi menerima pengetahuan yang tidak sama. Proses menerima. Beda dengan kemudian equilibration itu mental balancing process. Proses apa itu? Balance ya. Balancing mental balancing process after the assimilation process occurs. Ini proses penyeimbangan mental ya setelah terjadi proses asimilasi. Tadi asimilasi proses adaptasi ya struktur otak pengetahuan itu dengan adanya pengetahuan penyesuaian dengan pengetahuan baru. Sementara akomodasi proses menerima setelah menyesuaikan dan menerima pengetahuan baru. Kemudian eh, equilibration proses menerima pengetahuan yang tidak sama dengan apa yang sudah mereka ketahui. Equilibration adalah proses penyeimbangan mental setelah proses asimilasi. Alright, tadi kita sudah belajar behaviorism, kemudian cognitivism, and then now interactionist. Jadi katanya bisa coba ya, interaction. Itu dicanangkan, dicetuskan oleh George Herbert Mead. Teori ini menekankan pentingnya input bahasa yang diterima oleh anak-anak dari caregiver atau pengasuh mereka. Pentingnya input bahasa. Input bahasa kan bisa dari macam-macam, bisa dari mana saja. Ya, penting sekali input itu dari orang-orang di sekitarnya. Pengasuh, caregiver itu pengasuh ya. Bisa jadi dengan orang tuanya. Input bahasa seperti apa yang diberikan orang tua pada anak itu mempengaruhi pembelajaran bahasa anak-anak. Language is purpose to communication with other people who want to talk. Interaction theory recognizes that both environmental and biological factors are important in language development. Jadi baik itu lingkungan maupun faktor biologi, faktor keturunan itu sangat penting bagi perkembangan bahasa. Di lingkungan itu entah itu orang tuanya, bapak ibunya atau pengasuhnya itu mempengaruhi. Bahkan juga keturunannya kalau keturunannya bapaknya itu memang
eh, dosen atau guru bahasa Inggris, biasanya ada kecenderungan bahwa anak itu kemudian bisa dan atau dengan lebih mudah mudah untuk, apalagi jika dia belajar bahasa Inggris di sekolah dan kemudian ketika pulang dikuatkan dengan ya orang-orangnya atau dia sendiri secara mental, eh, punya atau secara pengetahuan turun mendapatkan apa itu turun temurun dari orang tua. Example of activities that can be done by the teachers. Conversations, ya, conversations. Atau orang-orang terdekatnya bisa sering mengajaknya conversation. Question and answer session, experiences and games. Alright, jadi ada interaction ya. Jadi eh, interaction di sini menekankan komunikasi berbahasa sesering mungkin. Interaksi antara orang-orang di sekitar dengan anak-anak itu akan mempermudah anak itu untuk belajar bahasa Inggris. Dan nativism ini dicanangkan, dicetuskan oleh Chomsky, Noam Chomsky. Nativism, innate, bawaan. Language development is just like maturation, physical maturation. Secara fisik atau ketika orang itu semakin berusia akan semakin dia akan semakin lama usianya dari 7 tahun ke 8 ke 9 itu akan eh, mempengaruhi proses pembisaan atau bisanya seseorang untuk belajar bahasa. Mungkin dari usia 7 agak tidak paham, kemudian 8 ada proses untuk mengetahui dan 9 pun akan semakin. Teori ini juga menyampaikan mengatakan bahwa children itu lahir with universal grammar. Universal grammar. They readily learn the grammar of any language they hear. Dan mereka sebenarnya sudah siap dengan grammar tata bahasa bahasa apapun ya, bahasa apapun. Anak-anak have a critical period that will occur if language learning is success. Jadi ketika ada proses-proses kritis anak ya dalam proses belajaran bahasa. Ketika proses belajar itu runut dan bagus, maka pada akhirnya dia akan menemukan pola ya, pola itu kayaknya ada proses internalisasi dari anak untuk belajar bahasa. Oh, begini. Dia akan lama-lama mempelajari dan mengurutkan sendiri dan pada akhirnya selain paham kemudian bisa praktek. And this theory explains that the traits a child brings from birth will determine its condition. Oke, nah ini yang paling dikenal dalam teori ini. Teori nativism, Chomsky itu menyebutkan adanya language acquisition device atau LAD, bahwa anak itu anak itu punya LAD atau tool, alat untuk memperoleh bahasa. Personal to know about linguistic. Jadi dalam dirinya sudah ada poin apa itu tool-tool dalam tubuhnya bahkan itu memungkinkan anak untuk belajar bahasa apapun bahasa. Children hear example of their native language. The linguistic rules help our children make estimation about the language is hearing. Apa yang mereka dengar itu mempengaruhi dan lama-lama dia akan mengetahui pola-polanya, rumus-rumusnya, aturan-aturan bahasanya. Tanpa Anda menerangkan jenisnya, mereka akan lama-lama akan bisa bisa mengetahui atau praktek dengan baik tata bahasa yang benar itu seperti apa. Itu terjadi atau dimiliki oleh anak. Alright. Any question? No. Alright. Now we come to the conclusion. So in language learning, children language learning, there are 4 theories
having a role to examine the language learning process. Number one, behaviorism. Language learning comes from response or behavior that are repeated. Hence, behaviorism is about repetition, pengulangan, drilling, imitating, imitating, reinforcement, penguatan, a good feedback. Kemudian number two, cognitivism, something to do with brain, terkait dengan otak, pengetahuan, mengetahui, terkait dengan kognitif. Kognitif itu terkait pengetahuan ya. Language learning occurs in the brain and will continue to develop along development of cognitive abilities. Interactions. Interaction is children acquire language from communication. Jadi anak-anak mendapatkan bahasa, memperoleh bahasa dari komunikasi, interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian nativism, jadi anak-anak sejak lahir itu mempunyai kemampuan untuk belajar bahasa. Dalam teori ini dikenal dengan language acquisition device. Device, tool, alat yang bisa untuk memperoleh atau mendapatkan bahasa, memperoleh bahasa, acquire, acquisition. And behaviorism, cognitivism, interactionism, and nativism. That's all for today. Thank you very much for your kind attention. Let me close by Alhamdulillah. Thank you. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.